Selamat datang di acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Daring SMA Negeri 1 Kota Mungkit, hari yang terakhir. Hari yang terakhir pastinya pada semangat ya. Harus semangat dong. Izin perkenalkan, saya Angelina Kartika Raditya Putri dan rekan saya, Safira Aulia yang akan memandu acara MPLS hari ini. selama beberapa waktu ke depan, kita akan disuguhkan oleh beberapa susunan acara yang tentunya sangat luar biasa. Di antaranya, ada pemaparan materi tentang wawasan Widya Mandala. Yang kedua ada pemaparan materi dari BKKBN, kemudian ada pemaparan materi tata krama oleh Bapak Budi Ilmawan, serta yang terakhir pemaparan materi pendidikan karakter dan motivasi berprestasi. Untuk selanjutnya akan diadakan sesi yang pertama. Untuk sesi yang pertama akan ada pemaparan materi tentang wawasan Widya Mandala dan kehidupan berbangsa bernegara oleh Bapak Bambang. Untuk Bapak Bambang DPSOS, waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas perkenannya pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kenikmatan sehingga bisa melaksanakan suatu kegiatan yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru SMA Negeri 1 Kota Mungkit dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mungkit yaitu DRA Ani Ardi Supriyani MPD dan juga kepada rekan-rekan komite SMA Negeri 1 Kota Mungkit serta Bapak Ibu Guru, pengajar dan tenaga administrasi SMA Negeri 1 Kota Mungkit, dan tidak lupa kepada anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Dalam kesempatan ini kami komite SMA Negeri 1 mendapat waktu untuk memberikan wawasan Wiyata Mandala dan kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kepada anak-anakku yang kami cintai, khususnya peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini. Sebelumnya kami juga akan menyampaikan keterkaitan pengenalan dulu kepada adik-adik yang mana dengan waktu yang hanya durasi 1 jam ini saya kira juga sangat singkat sehingga perlu kami memperkenalkan diri kepada adik-adik sekalian yang kami cintai, yaitu nama Haji Bambang Dwi Purnomo SOS, umur 64 tahun, agama Islam, alamat kami berdomisili di Jalan Semangkaraya nomor 91 RT 9 RW 4 Kalinegoro Mertoyudan Magelang. Lalu data keluarga istri Hajah DRA Gunarti, ini masih aktif sebagai PNS di Bapermas Puan, Kabupaten Magelang. Lalu anak 3, yang pertama adalah Wahyu Gunati Saputro, SSTP MSI. Yang kedua Muhammad Cahyo Yudanto, Sarjana Hukum. Yang ketiga Puspita Agil Katrunada, Sarjana Sosial.
perlu diketahui bahwasanya di dalam pendidikan ini kami dari tempat yang berbeda. SD negeri kelulusan di Ungaran, SMP kelulusan di SMP Negeri 3 Semarang, SMA di SMA Negeri 1 Salatiga, dan juga pendidikan kami yaitu di APDN Semarang, lalu juga menuntaskan sarjana S1 kami di Universitas Tidar. Itu masalah pendidikan. Lalu di dalam masa purna kami dulu pensiun, ya kami pensiun di tahun 2013. Ini sebagai PNS. Lalu pengalaman kerja memang kami berawal ini dari PNS, yaitu berada di wilayah. Kebetulan kami lama di wilayah, yaitu di kecamatan-kecamatan, mulai dari Mantri Polisi, Sekretaris Wilayah Kecamatan, lalu juga sebagai camat di wilayah Kabupaten Magelang, lalu yang mendekati masa purna, kami masuk di jajaran sekretariat pemerintah Kabupaten Magelang di Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Lalu masa akhir jabatan kami diberikan kewenangan, kami dilantik sebagai Kepala Dinas Pasar dan Perdagangan Kabupaten Magelang hingga purna tahun 2013. Namun di dalam kepurnaan kami, masa tugas jabatan itu tidak berhenti di situ saja, melainkan kami masih mendapat sampiran dari Bapak Bupati untuk ngurusi kaitannya dengan HIV. HIV sebagai sekretaris HIV Kabupaten Magelang, lalu jabatan-jabatan yang ada di masyarakat kami masih diakui di masyarakat, yaitu sebagai Ketua RT, lalu pengurus RW 4 Kalinegoro, lalu di dalam kepengurusan ketakmiran masjid kami juga selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Desa Kalinegoro. Lalu juga karena kami berkecimpung setelah purna ini adalah di PWRI. Di PWRI Desa kami juga disuruh nyepui, yaitu sebagai Ketua PWRI 4 Ranting Desa Kalinegoro. Lalu juga setelah kami mendapatkan predikat sebagai haji di tahun 2008, ini Desa Kalinegoro juga mempercayakan diri saya untuk berkecimpung di dalam Ikatan Persaudaraan Haji Desa Kalinegoro. Itu jabatan-jabatan kami yang istilahnya sudah purna, atau istilahnya kalau di dalam jajaran PNS itu sudah masa baktinya sudah habis, namun masyarakat masih mengharapkan di dalam perkumpulan itu untuk dipegang kepada yang bersangkutan. Lalu juga untuk yang ada di SMA Kota Mukit ini, kami diikutsertakan untuk membantu Ibu Kepala Sekolah Kota Mukit ini, yaitu di bidang komite, bersama dengan rekan-rekan kami yang jumlahnya ada 7 personil. Itu 7 personil. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan ini memang kami dari Ibu Kepala Sekolah diberikan waktu untuk memberikan pengertian wawasan wiyata Mandala dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kepada adik-adik siswa baru, pada perkenalan ini, monggo dipersiapkan betul fisik diri Anda untuk bisa bergabung di SMA Negeri 1 Kota Mukit. Karena di dalam pelaksanaan kegiatan nantinya, itu tentunya adik-adik sudah mengetahui persis keterkaitan visi dan misi yang dulu sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Itu betul-betul kami harapkan kepada semua siswa untuk bisa memahami visi dan misi daripada SMA Negeri 1 Kota Mukit ini. Karena apa? Itu merupakan pedoman utama untuk menjadikan bekal saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, untuk bisa selama 3 tahun ke depan ini bisa mencermati misi-misi, insya Allah dengan hasil pun nanti akan diperoleh yang lebih baik
khususnya kepada adik-adik sekalian. Lalu di dalam misi tersebut tentunya sudah terpapar kemarin beberapa hal yang bisa adik-adik ketahui. Lalu kami akan menyampaikan keterkaitan di dalam wawasan Wiyata Mandala, yang mana di dalam pengertian wawasan Wiyata Mandala ini adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Wawasan berarti adalah pandangan, tinjauan ke depan, konsepsi tentang cara pandangnya. Lalu wiyata adalah tempat, atau istilahnya itu bahasa Jawa, yaitu tempat untuk gladi, tempat untuk mengadakan pembelajaran dan pendidikan. Mandala sendiri berarti lingkaran atau bundaran yang ada. Sehingga kalau kita rangkum adanya wawasan wiyata Mandala adalah lingkungan pendidikan tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar ini. Jadi apalagi kita juga berbangga untuk SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini lokasinya berdekatan dengan Candi Borobudur. Waktu peluang yang ada bagi adik-adik sekalian. Ini peluang pada adik-adik sekalian untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya atau mungkin bahasa Perancis, bahasa Jerman dan sebagainya, karena pendatang yang ada di Candi Borobudur ini beragam sehingga proses pendidikan belajar berbahasa itu bisa dikembangkan di sana. Kemarin yang awalnya sebelum kami menjabat sebagai ketua komite ini dijabat oleh beliau almarhum Bapak Dr. Andes Sumarjoko MPA. Ini beliau memang aktif di dalam bidang pendidikan dan kebetulan dulu pada waktu menjabat PNS juga selaku Kepala Dinas Pariwisata, sehingga proses pembelajaran adik-adik ke Candi Borobudur mendapat kesempatan prioritas untuk bisa mengembangkan teknik berbicara berbahasa yang baik dan benar. Yang penting di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya nanti kami akan membantu di dalam pelaksanaan kegiatan. Karena apa? Komite sekolah ini berdasarkan daripada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu nomor 75 tahun 2016, komite adalah membantu adanya fasilitas sarana adik-adik belajar yang ada di SMA Kota Mungkit Negeri 1 ini. Sehingga kami berkoordinasi bagaimana cara untuk mengatur pembelajaran, bagaimana cara memperoleh dana dan sebagainya. Lalu juga apabila kami di dalam memfasilitasi adik-adik dan orang tua selama pembelajaran di SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini, kita memfasilitasi. Lalu juga memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada para sekolah apabila ada saran kritik dari orang tua maupun dari anak didik sendiri. Jadi semua bisa kami harapkan untuk bisa bersalin berkomunikasi antara kami, adik-adik yang belajar, orang tua, dengan guru dan kepala sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini. Itu. Jadi beberapa hal yang kaitannya dengan wawasan Wiyata Mandala, memang kita harus bisa memandang situasi yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi contohnya kami sampaikan di situ, bukan berarti hanya Candi Borobudur, tidak, melainkan wawasan yang ada di Kabupaten Magelang ini cukup banyak sekali. Banyak dibuka peluang-peluang untuk wisata yang asetnya bisa bergabung dengan SSB, dalam arti sabuk gunung yang ada di bumi Borobudur, bumi Merapi dan Merbabu lewat Ketepas, ini milik provinsi, sehingga itu bisa memantau katanya dengan wisata Gunung Merapi, katanya dengan proses kegiatan wisata yang lainnya. Apalagi ditambah kuliner-kuliner yang ada di Borobudur, ini dikembangkan lagi adanya balkondes-balkondes. Belum yang sekarang itu baru ngetren adalah yang ada di wilayah Kaliangkrik. Itu sangat ngetren sekali, sehingga itu diharapkan nantinya bisa adik-adik mengembangkan di sana. Lalu beberapa komponen yang bisa mendukung keterkaitan dengan adanya wawasan Wiyata Mandala ini
juga adanya keamanan, kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan cara belajar, kerindangan di dalam waktu belajar, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Sehingga 7K yang diterapkan untuk wisata Wiyata Mandala ini betul-betul harus adik kuasai. Bukan berarti di dalam pelaksanaan pembelajaran ini adik-adik sudah mempercayakan kepada rekan-rekan satpam atau petugas keamanan yang ada di SMA ini, sehingga di dalam menaruh sepeda motor itu hanya sembarangan, tidak terkunci, kunci kadang-kadang ditinggal dan sebagainya. Ini menjadikan permasalahan, sehingga sama-sama adik-adik belajar, sepeda motor nyaman, dikunci, petugas juga nyaman di dalam memberikan pengawasan. Belum keterkaitan dengan kebersihan lingkungan yang ada. Kebersihan lingkungan yang ada, walaupun petugas kebersihan setiap pagi dan setelah selesai pembelajaran ini selalu mengadakan pembersihan lingkungan. Dalam arti adik-adik setiap masuk mesti ada keterkaitan dalam kebersihan sekolah yang ada. Belum keterkaitan dengan ketertiban dan kedisiplinan. Mulai adik-adik masuk di wilayah SMA Negeri 1 Kota Mukit ini sudah diatur, ditata. Mulai transit mengantar anak-anak di tempat pembelajaran. Ada transitnya, tidak sembarangan. Masuk sesuai dengan protokol kesehatan. Sekarang baru musimnya pandemi, sehingga aturan-aturan ini betul-betul diharapkan bisa menjaga kesehatan masing-masing. Sekolah, Pak Guru diharapkan juga sehat, anak-anak sekalian harus sehat. Nantinya bisa melaksanakan proses pembelajaran ini dengan baik. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan, kemarin ini kami informasikan, alhamdulillah, bahwasanya di bulan puasa kemarin, ini sudah ada proses pembelajaran secara langsung, walaupun hanya perwakilan dari anak-anak 10 atau 11 yang ikut di dalam pembelajaran. Namun karena situasi juga setelah Lebaran ini selesai, ternyata pandemi makin merajalela, dan bahkan sekarang ini masih waktunya adanya PPKM, pembatasan di dalam kegiatan kita sekalian. Sehingga waktu yang PPKM ini pun berlaku ditetapkan tanggal 20. Kebetulan tanggal 20 besok Juli ini pas kebetulan hari Idul Adha. Monggo nanti dalam hal ini sudah ada ketentuan dari kepala keagamaan, ini pengaturan katanya bagaimana cara melaksanakan sholat Idul Adha dan kurban yang bersama. Itu antara lain. Dan juga di dalam pelaksanaan kegiatan tentunya ada beberapa komponen-komponen di dalam peran wawasan wisata Mandala. Ini bukan berarti itu hanya peran guru saja, melainkan peran siswa juga diaktifkan. Yaitu seperti tadi saya matur, keterkaitan adik-adik, anak-anak sekalian, ini harus tertib berlaku di sekolah, lalu hormat sopan kepada guru dan warga sekitar, lalu hormat sopan kepada sesama teman, lalu juga belajar yang tekun. Karena apa? Belajar yang tekun ini bukan berarti adik-adik selama 3 tahun nanti hanya belajarnya dipusatkan hanya di kelas 12, itu tidak. Melainkan harus difokuskan mulai sekarang belajar kelas 1, 2, dan 3. Itu pun nanti hasilnya juga akan dinikmati oleh adik-adik sendiri. Karena apa? Pemerintah dengan Undang-Undang Dasar pasalnya 31 memberikan kebebasan kepada anak-anak sekalian untuk belajar. Setiap warga negara berhak untuk mengadakan pembelajaran dan berhak menerima istilahnya beasiswa yang ada. Apalagi dengan adanya kartu Indonesia KIP, kartu pendidikan anak, kartu pintar Indonesia KPI. Ini betul-betul bisa mendorong adik-adik nantinya untuk bisa proses belajar berikutnya di perguruan tinggi kalau yang memang berprestasi. Dari rapot semester 1 sampai dengan semester 5 itu cukup baik, insya Allah juga akan bebas masuk di perguruan tinggi
secara gratis. Namun di satu sisi itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk tahun kemarin, tahun ini, kakak-kakak sekalian yang khususnya di SMA Negeri 1 Kota Bukit ini yang sudah masuk dengan Kartu Pintar Indonesia sudah diterima 45 anak. Lalu yang ikut dites secara mandiri ini yang sudah diterima, yang melaporkan sudah ada 56 di masing-masing perguruan tinggi yang ada. Ini jadi kami informasikan, jadi jangan berkecil hati, wah sekolahku kok non desa, dalam arti hanya di Kota Mungkit. Bukan berarti demikian, namun Kota Mungkit di sini adalah mempunyai beberapa wawasan keterkaitan untuk bisa mencetak siswa-siswa yang handal, tangguh, sesuai dengan apa yang tertera di dalam visi yang sudah ada. Percayakan kepada Bapak Guru, pendidik, ini akan mengolah, menggodok adik-adik sekalian. Nantinya selama 3 tahun, ini bersama-sama dan dengan penuh harapan angkatan tahun 2021 ini nantinya bisa menjadi suri teladan seperti alumni yang lainnya. Ini harapan kami. Lalu di dalam kehidupan berikutnya, ini juga ada kehidupan berbangsa dan negara. Kehidupan berbangsa dan negara adalah berbangsa adalah manusia mempunyai landasan etika, moral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Lalu bernegara, manusia yang memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta memproses di dalam satu wilayah dalam mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa Indonesialisme. Lalu kesadaran berbangsa dan bernegara, sadar bahwasanya kita berada di tempat-tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama, mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh negara. Ini suatu ketentuan yang mana di dalam kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara memang kita diharapkan adalah untuk demikian. Saling ajar, ajur, bisa mengetahui situasi, keadaan, baik pribadi, suatu berkelompok, organisasi, maupun bernegara. Semuanya diatur dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang ada. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan, negara Indonesia adalah negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat, dan istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Itu. Jadi dengan keanekaragaman tersebut mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga di dalam kesempatan ini adik-adik nantinya juga akan dididik khususnya di dalam beragam agama. Kebetulan di wilayah sekolah kita sudah ada tempat sarana beribadah, masjid sudah ada. Lalu nanti keterkaitan dengan agama yang lainnya bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di masing-masing kelas. Nanti akan diatur oleh Bapak Ibu guru agama, walaupun ada yang agama non daripada Islam, bahkan kemarin ada yang dari agama Buddha pun, ini pun juga akan diterima dengan baik cara pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Kota Bukit ini. Jadi jangan pesimis di dalam pelaksanaan kegiatan, walaupun kita berbeda-beda tetap satu, yaitu untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya juga tidak lupa ini kepada adik-adik yang barusan lulus kemarin, tentunya mengetahui adanya 4 pilar kehidupan berbangsa dan negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Berbhinneka Tunggal Ika. Itu antara lain 4 pilar yang istilahnya untuk bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan yang ada. Dan perlu diketahui
di dalam pelaksanaan penegakan 4 pilar itu sendiri, ini kalau adik-adik sudah memegang teguh dalam kegiatan, apalagi di dalam kegiatan protokoler yang ada kemarin, sanksi sosial yang diberikan oleh petugas antara lain juga disuruh mengucapkan Pancasila. Buktinya apa? Banyak yang tidak hafal. Dari sila 1 sampai sila keempat. Disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya juga tidak hafal. Itu adalah sanksi bagi mereka selama PPKM ini berlanjut. Yang tidak pakai masker, itu pun akan kena sanksi. Ternyata sanksi sosial yang mereka dulu sudah dilaksanakan secara rutin, yaitu 4 pilar untuk negara kita Kesatuan Republik Indonesia tersebut, ini pun istilahnya sudah terlupakan. Nah, untuk itu kepada adik-adik, anak-anakku semuanya yang sekarang ini sudah berada dan sudah diterima di SMA Negeri 1,1 Kota Mukit ini, monggo kita cermati bersama-sama untuk bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan visi dan misi SMA Negeri 1 Kota Mukit. Salam sehat buat adik-adik sekalian, ceria, semangat, harus kuat untuk mewujudkan Kota Mukit, SMA Kota Mukit 1 ini tetap eksis di hadapan warga masyarakat yang ada. Lalu sebagai generasi emas, kami berharap juga kepada adik-adik sekalian, karena apa? Kami semuanya, Bapak Guru dan Ibu Kepala Sekolah yang nantinya untuk bisa menjadi generasi emas tahun 2045. Ini pun tidak mudah untuk mempertahankan hidup seperti kami yang usianya sudah purna ini akan mengalami sedikit banyak kendala dan bahkan kami pun akan meninggalkan adik-adik sekalian. Untuk itu kewajiban adik-adik untuk mengisi sampai di tahun 2045 nanti, khususnya tahun emas, ini kami berharap betul-betul belajar yang sungguh-sungguh. Karena tantangan ke depan kepada anak-anakku semuanya tidak hanya berhenti di kelulusan SLTA, melainkan harus di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun tidak hanya sampai di jenjang sarjana atau istilahnya tingkat pertama. Harus mencapai di sarjana dalam arti untuk S2-nya, lalu juga S3. Bahkan yang mempunyai cita-cita sebagai pendidik, sebagai dosen, minimal harus S2 di tangan. Ini kami berharap sehingga tahun emas ini, tahun 2045 ini, betul-betul adik-adik mempersiapkan sendiri di dalam pelaksanaan kegiatan, proses belajarnya yang akan diampu oleh Bapak Ibu Guru semuanya. Dan di dalam pelaksanaan kegiatan kami berharap jangan istilahnya tidak aktif, walaupun kita belajar secara daring hanya kepada media-media ini, harus adik-adik aktif menanyakan bagaimana pelajaran-pelajaran yang diberikan, tentunya Bapak Guru akan memberikan jawaban-jawaban. Di satu sisi Bapak Ibu Guru memberikan pembelajaran atau garapan PR, pekerjaan rumah, bukan berarti ini harus diselesaikan bersama-sama, tidak, melainkan harus menguji kepribadian, keterampilan, cara berpikir secara pribadi, apakah materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tersebut bisa kita laksanakan. Jadi jangan istilahnya secara daring ini kita hanya pinjam soal dari teman, lalu kita garap di sini harus nanti dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru sudah tahu trik dan teknik cara mengatasi anak-anak yang demikian. Sehingga dalam hal ini kami percaya kepada anak-anakku semua yang sekarang sudah diterima di SMA Negeri 1 Kota Mukit ini harus mempunyai bangga diri. Dari rekan-rekan kalian yang masuk di SMA Negeri 1 Kota Mukit ini sudah tersingkirkan banyak sekali. Sehingga yang diterima di sini hanya sekitar 360 siswa. Berarti peringkat adik-adik sekalian ini yang diterima harus bersyukur. Kami informasikan, kami selaku komite juga anak-anak kami semuanya lulusan. Untuk yang nomor 1 itu istrinya juga lulusan di SMA Kota Negeri 1 ini, di Kota Mukit ini. Lalu anak kami yang nomor 2, ini Muhammad Cahyo, ini juga
lulusan daripada SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Dan yang ketiga, Puspita Akil Katurunada itu pun juga alumni daripada SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Sehingga dengan tadi data-data yang kami sampaikan kepada anak-anakku semua, bukan kami pamer, enggak, itu memang kami wujudkan biar memberikan motivasi kepada anak-anak semuanya. Bahwasanya SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini juga bisa bersaing di kancah perguruan tinggi yang lain. Ini terbukti anak kami sendiri yang Wahyu Gudari Saputra itu pun dulu SMA-nya juga SMA Candi Mulyo. Ternyata di SMA Candi Mulyo mereka juga istilahnya banyak berteman, banyak sahabat, bisa mengetahui lingkungan yang ada. Jadi bisa saling ajar-ajur dengan warga masyarakat yang ada di tingkat pedesaan. Ini hanya sekilas informasi. Lalu selama kami menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar dan Perdagangan, ini kami banyak berkecimpung masuk keluar, yaitu di pasar-pasar yang ada di wilayah kecamatan. Ini ada yang pasar desa, ada yang pasar kabupaten, sehingga kami menyelami apa yang diharapkan oleh para pedagang tentang kenyamanan mereka secara berdagang selama menghabiskan dagangannya. Dan bahkan masalah distribusi, sewa yang ada ini kami juga istilahnya mengikuti hasil daripada pendapatan dari masing-masing pedagang yang ada di wilayah Kabupaten Magelang. Itu dulu. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan, di sini kami juga akan memberikan pengertian kepada anak-anakku sekalian. Karena apa? Situasi yang tidak nyaman kepada anak-anakku yang masih di tingkat pendidikan, yaitu masalah adanya narkoba, lalu pergaulan bebas yang nantinya akan keterkaitan dengan HIV/AIDS atau kenakalan remaja yang sekalian, terbentuknya adanya suatu geng-geng motor dan sebagainya. Ini kami akan memberikan sedikit informasi yang keterkaitan di dalam penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasinya. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan narkoba ini hanya sekilas informasi saja. Ini untuk Kabupaten Magelang sudah terbentuk yang namanya BNN, Badan Penanggulangan Narkoba yang ada di Kabupaten Magelang. Sehingga dari dasar atau jenis macam-macam narkoba ini yaitu ada 3, yaitu narkoba sendiri, lalu keterkaitan psikotropika, lalu juga bahan-bahan yang aktif butuhnya obat-obat yang terlarang tersebut. Nah, ini jenisnya yang untuk narkoba ini ada puto, lalu kokain dan juga ganja. Lalu kaitannya dengan psikotropika ini ada magadon, ada demisol dan sebagainya. Lalu juga kaitannya dengan yang bahan aktif ini seperti rokok dan miras. Sehingga beberapa hal ini adalah semua obat-obat yang diramu atau mungkin yang diolah, baik itu oplosan dan sebagainya, itu akan mengakibatkan suatu kelemahan saraf yang ada pada anak-anak sekalian. Jadi kembali lagi, jangan mencoba-coba keterkaitan dengan adanya narkoba atau mungkin merokok dan sebagainya. Lalu di dalam beberapa kasus terjadi karena faktor-faktor lingkungan, yaitu kasus penyalahgunaan. Jadi kasus penyalahgunaan ini adalah faktor lingkungan. Lingkungan apabila kita bergaul memang betul-betul harus mencari teman yang betul-betul selaras, yaitu seimbang dalam arti satu sekolahan itu sama-sama sudah saling mengenal. Jangan sampai di dalam program pergaulan ini adik-adik nanti salah di dalam pergaulan itu sendiri. Kadang-kadang proses pembelajaran kalau kita sudah berkenalan dengan rekan-rekan salah satu SLTA yang ada yang lainnya, ini kadang-kadang kita akan disalahgunakan. Karena apa? Masing-masing sekolah ini kadang-kadang ada yang ingin menghancurkan sekolah yang lainnya, juga akan menegakkan sekolah yang bersangkutan. Ini betul-betul harus dicermati dari anak-anakku sekalian semuanya. Karena apa? Kasus pembelajaran yang ada, ini kadang-kadang banyak diketahui pelajar tersebut sering berkumpul di salah satu rumah atau sering bersudut di rumah, umpamanya di sudut daripada sekolah, sehingga sebelum masuk
ke sekolah ini sudah berkerumun di sana, istilahnya ngomong-ngomong. Bahkan ada yang istilahnya mempunyai gagasan-gagasan yang jelek. Sehingga dalam kesempatan ini kami berharap kalau memang niatnya dari rumah sudah belajar, ya harapannya itu tadi, belajar, masuk sekolah, di kalangan sekolah sudah nyaman dan sebagainya. Tidak berkerumun dulu, bergerombol di salah satu tempat yang nantinya masuk secara bergombol-gombol, bahkan kadang-kadang sudah melampaui jam batas waktu, sehingga semuanya kena sanksi disiplin, tidak boleh masuk sebelum membersihkan halaman yang ada di SMA atau di lokasi sekolah tersebut. Ini memang kadang-kadang untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik sekalian. Lalu juga tidak kalah pentingnya yaitu kasus pembelajaran sudah selesai, ini kadang-kadang kita masih berkumpul, tidak pulang ke rumah, namun masih bermain-main keluar di sana. Dan bahkan di dalam pelaksanaan kegiatan ini, kita berharap adik-adik sekalian kalau sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran, harus pulang ke rumah dan ketemu dengan keluarga, terus persiapan kegiatan yang lainnya yang ada di rumah. Namun kadang-kadang kita juga sulit untuk istilahnya untuk tidak pulang itu sulit karena ajakan-ajakan teman-teman tadi. Itu. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan apabila ada rekan kalian yang istilahnya sudah mempunyai kecanduan, mungkin langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memberikan semangat kepada anak-anak yang sudah kecanduan. Ya, ini jadi nih kalau mereka hanya merenung bagaimana nasib saya, mau senengnya mau ngarep mencari kebahagiaan-kebahagiaan di dunia saja yang hanya angan-angan saja, penuh anganan. Tapi dalam hal ini tetap harus didekati, ya, diberikan motivasi, diberikan penjelasan agar mereka mau meninggalkan yang namanya narkoba tersebut. Lalu tunjukkan rasa kepedulian adik-adik sekalian, lalu juga memberikan galian keadaan emosi kehidupan sosialnya, lalu ajak keluar dari jeratan narkoba. Ini tidak mudah. Bahkan di dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi narkoba itu sendiri, itu pun mengalami kesulitan. Kalau mereka sudah ketagihan, mereka sudah istilahnya ngomong sendiri, ngomyang dan sebagainya, ini harus pakai pil penenang untuk kembali lagi untuk cara berpikir yang netral. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan, kalau mereka sudah agak nyaman, diajak untuk berdiskusi, untuk memberikan untuk mempertahankan diri dan menghindari daripada agar tidak kembali lagi kepada narkoba. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan memang tentunya untuk menyadarkan anak-anak yang demikian, tentunya kita harus koordinasi dengan fisioterapi atau mungkin dokter-dokter psikiater. Lalu di dalam cara menghindarkan diri, ya kita siapkan mental yang kuat, hati-hati memilih teman, belajar berkata tidak apabila kita ditawari salah satu narkoba. Tentunya narkoba di sini bentuknya yang banyak adalah berupa permen-permen, ini hati-hati. Apabila adik-adik tidak kenal dengan rekan Anda, jangan coba-coba kalau diberikan permen ini lalu dimakan. Ini. Lalu tingkatkan iman dan takwa. Ini harus betul-betul dilaksanakan karena dengan iman dan takwa, insya Allah segala sesuatunya yang keterkaitan dengan hal-hal yang negatif tentunya akan dikuatkan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau yang beragama Islam kita selalu beristighfar, selalu melaksanakan sholat yang rutin, memohon kepada Allah semoga selama pembelajaran yang ada berjalan di SMA Negeri 1 Kota Mungkit mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dengan kelulusan nantinya 3 tahun ke depan akan lebih baik daripada kakak-kakaknya yang lain. Ini salah satu. Jadi ini apabila ada ajakan-ajakan kaitannya dengan narkoba, adik harus bisa mengatakan tidak pada narkoba. Karena korban yang dari narkoba di mass media sudah diutarakan, bahkannya 1 hari itu bisa mencapai 50 korban daripada narkoba. Belum keterkaitan dengan kita melaksanakan kegiatan
yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas di situ yang nantinya akan mengakibatkan adanya beberapa penyakit. Kalau adik-adik sudah terkena narkoba yang nantinya akan keterkaitan dengan pergaulan bebas, ini saya akan memberikan keterkaitan di dalam HIV/AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency virus yang ada. Ini menyerang pada kekebalan tubuh yang mana di dalam pelaksanaan kegiatan itu yaitu menyerang terhadap kekebalan tubuh adik-adik sekalian. Kalau sudah terserang di dalam HIV. HIV ini ada tingkatannya. HIV kaitannya dengan yang biasa, lalu kalau sudah kondisi yang sudah menyerang kepada tubuh, yaitu menjadi AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan hilang atau kekurangannya kekebalan tubuh. Lalu di dalam bagaimana cara menyerahkan penularan, yaitu penularan hanya dilakukan dengan cairan darah secara transportasi, yaitu transfusi. Itu kaitannya kadang-kadang di dalam narkoba. Orang yang sudah kena narkoba apabila adik-adik tidak punya uang untuk bisa menjadi fly atau mungkin menjadi keberanian, bisa diambilkan dari darah yang narkoba tadi disuntikkan kepada tubuh adik-adik sekalian. Itu pun kalau yang bersangkutan tidak terkena HIV. Kalau mereka sudah terkena pergaulan bebas, ini sehingga mereka virusnya juga sudah terkena virus HIV, nanti dimasukkan ke darah, darahnya dimasukkan kepada adik-adik sekalian, akhirnya bisa tertular. Itu cara yang penularan lewat darah. Lalu juga lewat cairan, yaitu bisa melakukan hubungan seksual. Banyak sekali sekarang untuk adik-adik yang istilahnya pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini kadang-kadang sudah melampaui batas di dalam percintaan. Percintaan itu hanya sebatas untuk perkenalan diri saja. Antara laki-laki perempuan, kadang-kadang kebebasan mereka sudah menjadi keterbukaan semuanya. Jangan sampai, kami harapkan kalau hanya percintaan ya sebatas percintaan saja untuk mengenalkan antara hati yang kita dengan hati yang bersangkutan. Hanya rasa sayang. Lalu juga yang ketiga yaitu tidak kalah pentingnya ini air susu. Jadi pada waktu ibu menyusui, ibunya kena HIV, anaknya tentunya tidak harus disusui dengan air susu ibunya, melainkan bisa dengan air dibuatkan susu tambahan, formula yang lainnya. Lalu di dalam pelaksanaan kegiatan HIV, hal-hal yang tidak perlu untuk HIV yaitu bersendagula, penyentuhan, berjabat tangan. Jadi dalam arti kita apabila ada orang yang terkena HIV atau AIDS yang sudah menjadi AIDS itu tidak usah istilahnya tidak usah takut kalau bersenggolan akan kena virusnya, tidak, berjabat tangan lalu melalui bersin ini tidak kena, lalu bersama-sama renang, lalu apalagi menggunakan sarana toilet yang ada, ini istilahnya tidak menjadikan penularan di dalam HIV. Lalu pencegahannya memang ini ada 4 faktor, yaitu A, B, D, dan C. Yaitu abstain, itu puasa apabila tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hubungan seksual yang dilakukan pada setelah pernikahan yang sah dengan istri. Lalu B, full, setia pada pasangannya. Lalu juga menggunakan kondom. Ini memang diatur di dalam agar tidak menjadi penularan HIV. Lalu yang D tadi, drang, tidak menggunakan narkoba. Betul-betul demikian. Itu yang kelima adalah equipment, adalah waspada semua alat tajam yang akan digunakan di dalam melukai kulit. Sepertinya akupuntur, tindik, tato, pisau cukur, dan sebagainya. Ini harus betul-betul steril dalam pelaksanaan kegiatan. Itu beberapa hal yang keterkaitan di dalam melaksanakan HIV. Memang kita harus betul-betul waspada kaitannya dengan cara bergaul yang baik sehingga menghasilkan dengan harapan penuh adik-adik nantinya bisa sukses di masa depan. Raih masa depanmu yang cerah tidak akan didapat dengan mudah
kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hasil tersebut. Ini antara lain demikian. Saya kira demikian. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada adik-adik sekalian, anak-anakku semuanya yang sudah diterima di SMA Negeri Kota 1 Mungkit ini untuk belajar semangat lagi untuk belajarnya tingkatkan. Karena setelah selesai di pendidikan pertama, adik-adik akan diajar lagi di SMA Negeri 1 Mungkit untuk bisa bergaul yang lebih luas lagi, wawasannya akan lebih luas lagi. Kami percaya kami akan membantu kesuksesan adik-adik selama belajar di SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Selamat kepada anak-anakku untuk bergabung di SMA Negeri 1 Mungkit. Mudah-mudahan selama 3 tahun ke depan prestasi Anda akan bisa diwujudkan untuk kejayaan SMA Negeri 1 Kota Mungkit ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat komite dari anak-anak semuanya. Selanjutnya, karena sekolah kita merupakan SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan, akan ada pemaparan materi dari BKKBN yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Aman, MKes, dari Kabid Pengendalian Kependudukan dan Ketahanan Keluarga yang menempuh studi S2 di UGM tahun 2002. Sebelumnya, ini masih pada semangat kan ya? Semangat. Enggak. Masih. Semangat, semangat. Masih. Semangat yo. Yo. Di hari terakhir harusnya pasti semangat ya. Ada yang Yo. masih ingat materi selanjutnya enggak? Enggak. Halo? Semangat. Halo. Ya, semangat. Semangat yo. Boleh minum enggak, Kak? Boleh. Kak, saya izin minum. Kalau ngerokok, Kak? Enggak boleh. Boleh ngerokok. Kalau makan? Boleh. Boleh. Kalau mencintai, Mbak, kalau mencintaimu? Kalau mencintaimu, Mbak? Boleh. 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 Kalau enggak, Mbak? Nek mencintaimu, Mbak? Wis Mbak, rasa kaple, Mbak, rasa kaple. Anjir. Mbak. Jadi materi selanjutnya akan diisi oleh BKKBN yang akan menyampaikan tentang berprestasi melalui sekolah siaga kependudukan dengan bonus demografi dan pencegahan stunting. Jadi harus tetap memperhatikan ya. Oh iya, untuk adik-adik, jangan ada yang coret-coret di layar untuk kenyamanan dalam webinar kali ini. Terima kasih. Baik, untuk
Dari BKKBN kami persilahkan. Udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri Kota Mungkit yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu meskipun tidak langsung melalui Zoom. Semoga dengan melalui Zoom ini tanpa mengurangi kesemangatan anak-anak sekalian dalam rangka program Sekolah Siaga Kependudukan, khususnya di Kabupaten Magelang, dan hari ini kami sampaikan di SMA Negeri Kota Mungkit. Barangkali sedikit perkenalan, nama saya Pak Aman, jadi saya bertugas di Kabid Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Keluarga, Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Sedangkan alamat saya tinggal di Kajuran, jadi cukup jauh. Cukup jauh, perjalanan sekitar setengah jam sampai 45 sampai dari rumah ke kantor. Istri satu, cukup saja, satu cukup, anak 3, alhamdulillah. Anak yang pertama, kebetulan dia sedang ambil tugas belajar di Beijing. Jadi kemarin sempat ada kasus COVID, sementara daring di rumah. Dia dosen di UAD. Yang kedua, perempuan, jadi jaksa, ya di Kejaksaan Negeri Pekalongan, suaminya di Kejaksaan Negeri Batang. Nah, yang ketiga di Jogja, semester 3 di Fakultas Hukum. Ya, yang sebelumnya dia dari pesantren, dia Ihsanul Fikri, SMP, SMA, tidak tahunya mau ayahnya ya ada yang di Tarbiyah atau Syariah, ternyata dia diambil Fakultas Hukum di Yogyakarta. Baiklah, anak-anak sekalian, jadi perlu kita bersama bahwa nanti di 2045 kita akan mengalami masa keemasan di mana Indonesia merdeka 100 tahun yang lalu. Jadi kalau nanti tidak dirasakan sejak dini, sejak sekarang ini, nanti 100 tahun yang lalu dan yang akan datang di 2045, Indonesia keemasan tidak akan tercapai. Makanya
ini tinggal berapa tahun lagi ya? Kalau 2045 sekarang sudah 2021. Jadi kurang lebih 18-19 tahun lagi. Dan siapa yang akan mengampu? Ya anak-anak sekarang yang di SMP dan SMA. Para remaja yang ini akan menciptakan Indonesia keemasan. Ya. Makanya melalui pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, melalui sekolah siaga, perlu disiapkan sejak dini. Penduduk kependudukan itu siapa dan penduduk itu siapa. Jadi penduduk itu adalah seseorang yang tinggal di populasi tertentu, di wilayah tertentu, di waktu tertentu. Ya, contohnya penduduk Indonesia tinggal di Indonesia, penduduk Jawa Tengah tinggal di wilayah Jawa Tengah, penduduk Kabupaten Magelang yang tinggal di Kabupaten Magelang, penduduk kecamatan, bahkan ini sampai tingkat desa, RW, RT. Itu diwujudkan dengan bentuk atau wujud KTP. Jadi KTP itu kan kita ketahui, alamatnya lengkap. Jadi mulai dari Indonesia, Jawa Tengah, kecamatan, RT, RW di sana. Ini salah satu populasi penduduk itu ada di wilayah tertentu dan di saat tertentu. Maka pas tertentu kan bisa terjadi perpindahan. Besok pindah dari Magelang, pindah ke Kota Magelang pindah ke Jogja, kan bisa terjadi. Jadi di wilayah tertentu, di saat waktu tertentu juga. Latar belakang konsep dasar sekolah siaga kependudukan. Alhamdulillah selamat SMA Negeri Kota Mungkit kemarin lomba vok juara 2 nasional ya. Yang sebelumnya dulu pernah juga kami waktu tahun berapa, kami pernah juga mengikuti lomba nasional pada waktu kami masih di Dinas Kesehatan, UKS Maki Jawa Tengah enggak salah pada waktu itu. Sempat 1 di Purbalingga. Ini luar biasa prestasi yang didapatkan oleh SMA Negeri Kota Mungkit. Nah, ini perlu memberikan motivasi. Ini semakin kuat motivasinya dengan prestasi yang didapatkan, nggak main-main nih. Jadi juara 2 nasional. Model pengintegrasian pendidikan dalam mata pelajaran. Nah, ini mengapa ini perlu? Jadi anak-anak sekolah ini perlu disiapkan agar supaya kelak, karena fase hidup itu kan masa kecil, masa sekolah, masa rumah tangga, masa tua. Di bagaimana masa kecil itu bisa sehat, di saat remaja bisa pinter, di saat dewasa bisa kinerja yang tinggi, dan masa tua bisa dalam kondisi sehat. Dan ini terbagi di 3, bukan 2 ya. Jadi fase-fase tadi yang saya sampaikan, kecil, dewasa, sekolah, sampai tua itu ada 3 fase. Fase sekolah, ya, fase kerja, fase rumah tangga. Jadi kan sekolah ini disiapkan agar nanti di dalam bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang optimal apapun profesinya. Baik sebagai seorang ASN, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah ini, nanti setelah itu kan berumah tangga. Ya, jadi adik sekalian kan harus siap. Jangan asal-asalan di dalam membentuk rumah tangga itu. Jadi disiapkan betul. Jangan kagetan ya nanti, oh ternyata rumah tangga seperti ini. Bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana nanti mengasuh anak-anaknya harus disiapkan sejak dini, harus diperkenalkan. Maka sekolah siaga kependudukan itu diharapkan saat bekerja siap, di saat berumah tangga punya planning. Jadi nikah itu rawatan asal-asal nikah dolanan, enggak bisa. Terencana betul. Jadi, umur sekian saya sekolah selesai, umur sekian saya harus bekerja, kapan saya harus berumah tangga, dan saat nanti akan mengalami masa ketuaan. Jadi nanti kalau Indonesia itu sudah terbentuk keluarga di rumah tangga itu sehat, berikan profesi yang cukup, yang optimal, maka Indonesia itu akan jaya. Nah, ini diawali dari organisasi yang terkecil, yaitu rumah tangga. Jadi kan Indonesia itu terjadi kumpulan rumah tangga. Jadi kalau di suatu tempat, di RT, RW rumah tangganya sudah sehat semua, akan membentuk suatu dusun yang sehat semua. Karena Pak, di setiap rumah tangga sehat semua. Yang kedua akan bentuk desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, provinsi sehat, rumah tangga sejahtera. Ya. Jadi sejahteranya mulai dari keluarga, RT sejahtera, terus desa sejahtera, kabupaten sejahtera, provinsi sejahtera, nantinya akan membentuk Indonesia yang sejahtera. Makanya harapan kami nanti SMA Negeri Kota Mungkit ini
cukup harus siap menjadi tauladan Indonesia di keemasan 2045. Ya, lanjut. Nah, masalah kependudukan ini kompleks sekali. Ya, jadi kependudukan di Indonesia itu sangat kompleks. Ya, jadi yang saat ini jumlahnya 270 sekian juta jiwa dengan persoalan-persoalan mulai masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Makanya masalah sosial yang nanti akan dihadapi adik-adik sekalian harus disiapkan sejak dini, sejak sekarang ini. Ya, lanjut. Nah, ini jumlah penduduk Indonesia remaja makin meningkat. Ini remajanya luar biasa ini ya. Jadi saat ini 2010 saja dari sekian. Jadi hampir 30%-nya itu pemuda. Nah, ini kalau pemudanya enggak dikelola dengan baik, enggak disiapkan dengan baik, maka Indonesia nanti akan tidak berjaya. Jadi kalau Pak Karno dulu mengatakan kalau ada seorang pemuda, negara ini, dunia ini akan saya getarkan. Dan apabila ada 10 pemuda, dunia ikan saya goncangkan. Nah, seperti itu ibaratnya ya. Jadi betul-betul pemuda itu punya potensi dan ujung tombak nanti ke depan Indonesia akan jaya atau tidak. Ya. Dan seperti itu. Lanjut. Hasil sensus penduduk 2020 ini ya. Jadi berita resmi dari statistik 270,20 juta jiwa ini luar biasa ya. Yang dimana ada beberapa komponen, ya intinya bahwa 30% itu adalah pemuda. Ya, lanjut. Nah, problematika remaja. Semua orang hidup ya pasti punya problematika. Sejak lahir, bayi punya problematika, dewasa, anak-anak punya problematika, bahkan saat ini problematika yang ada di Indonesia itu khususnya di Kabupaten Magelang stunting. Stunting ini. Mungkin perlu diperkenalkan apa itu stunting. Stunting itu tumbuh kembang anak yang tidak sesuai antara tinggi badan dengan umur. Atau kita sebut dengan kerdil. Jadi ini banyak terjadi, di antaranya faktornya adalah usia dini, nikah usia dini. Atau kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi sekarang hati-hati dengan adanya anak remaja yang tidak sekolah langsung mulai jam 7 sampai jam 2 karena daring. Ini kan banyak waktu luang anak-anak untuk jalan-jalan. Ya, apalagi sekarang Covid. Kalau kemarin belum Covid kan banyak tempat selfie-selfie seperti Nepal Van Java, Silantur dan sebagainya. Ini kan menimbulkan persoalan kalau Anda adik-adik sekalian tidak bisa mengantisipasi hal itu. Jadi nikah seks kan nggak boleh ada di program kita ada namanya generasi berencana. Itu nggak boleh adanya seks pranikah, nggak boleh ada pernikahan dini, nggak boleh ada narkoba. Pernikahan dini apa? Yaitu soal seseorang yang melakukan pernikahan sebelum umur 20 tahun. Jadi mengapa kok harus di atas 20 tahun? Pertama, bahwa anak-anak itu apabila nanti nikah sebelum 20 tahun secara fisik belum siap. Karena pembuahan yang nanti disiapkan seorang ibu, umur itu belum siap, akhirnya anaknya akan di dalam kandungan tidak sehat juga. Itu dari segi kesehatan. Dari segala mental. Mental pun demikian. Jadi belum siap nikah, masih anak-anak, nanti setelah nikah punya anak, bapak idolan dewe, ibu idolan dewe, anak itu, ini jadi persoalan ini ya. Jadi jangan sampai ini terjadi. Maka harus siapkan betul. Maka apa? Minimal umur 20 tahun. Ya mungkin kalau anak yang SMA Kota Ambon nggak ada lah 20 tahun, mungkin ya kalau setidaknya 24, 25, kan bisa diprediksi. Adik-adik sekalian, anak sekalian kan umur 18-9 selesai. Nanti lanjut kuliah 4 tahun, nanti bekerja. Ini kan harus di-planning semacam itu. Ya. Jadi nanti baru kita siapkan bagaimana rumah tangga yang baik. Kalau belum siap, ya, banyak terjadi kekacauan. Umur belum siap, ibunya belum siap, masih ego, bapaknya belum siap, nah nanti ribut saja. Karena belum bisa mengendalikan diri, egonya masih berpikir untuk dirinya sendiri.
menangi dewi-dewi. Nek wis do menangi dewi-dewi mesake anake ribut, aduh, perceraian terjadi. Bahkan kasus perceraian di Kabupaten Magelang khususnya ini cukup tinggi ini akibat belum siapnya seorang remaja untuk nikah. Makanya harus disiapkan sejak dini. Ya. Jadi remaja itu harapan bangsa. Harus prestatif, berkarakter, positif dan religius. Ini yang penting, ya. Cerdas, sehat, kreatif, bertanggung jawab. Religius ini penting, jangan sampai melupakan bahwa agama itu penting. Harus jangan dilupakan bahwa agama itu penting. Ya, jadi semua harus dikendalikan dengan religius karena tanpa religius nanti akan repot kita di dalam hidup, baik mulai dari sekolah, baik dari rumah tangga maupun dalam bekerja. Terus putus asa, ini jangan sampai ya, masalahnya anak-anak sekarang putus asa gampang. Jadi pengen cepat mendapatkan sesuatu dengan jalan yang mudah, jalan pintas. Itu bukan koso ya. Malas-malasan, gak sinau ning pengen pinter. Nah, misalnya nih, gak sinau tapi bisa pengen apa, nggak bisa ini. Makanya untuk mendapatkan nilai baik harus bekerja keras. Ya, harus ini, nggak boleh malas ini. Jadi harus saat remaja harus betul-betul punya etikat yang kinerjanya tinggi. Jangan putus asa, jangan mudah putus asa. Jadi, malesan, paling ya jangan, harus merokok nih, hindari ya. Jadi ini bahaya rokok itu luar biasa, banyak kasus sekarang ini kanker paru-paru, kanker tenggorokan dan sebagainya. Betul-betul bahaya ini, rokok ini. Nanti mungkin akan disampaikan oleh materi lain dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas tentang hidup bersih dan sehat, bagaimana bahayanya rokok, bahaya narkoba, dan pergaulan bebas, tawuran, dan ini nanti ini akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Bahaya rokok seperti apa, narkoba seperti apa, pergaulan bebas itu efeknya akan seperti apa. Tapi nanti kalau sudah terlanjur adik-adik sekalian itu di pergaulan bebas ini menjadi gaya hidup, nanti masa depannya pasti akan hancur. Ya, lanjut. Ini ya kondisi proyeksi pertumbuhan angkatan kerja dibandingkan dengan penyediaan lapangan kerja pekerjaan baru. Nah, contohnya di Sukabumi ini kan padat di sana ya, contohnya ini. Ya, lanjut. Urbanisasi masalah perkotaan ini. Jadi gampang pergi untuk ke daerah perkotaan. Wah, saya pergi kerja di Jakarta. Ini enggak menjamin. Jadi banyak di sana itu malah terjadi sosial yang problematika sosial. Di sana sudah repot, tidak jaminan, sementara di perkampungan kita masih ada lahan kerja ditinggalkan. Kan yang namanya usaha tidak harus di perkotaan. Kita bisa buka usaha di wilayah kita untuk meremehkan kita, ya, untuk mendapatkan defisit yang ada di wilayah kita. Nanti kalau di semuanya kumpul di perkotaan, urbanisasi terjadi, wah nanti saya cita-cita selesai, ini setelah S1, S2, bahkan mungkin tidak jamin nanti. Kan menjadikan problematika nasional. Nanti kalau seluruh Indonesia pemudanya di Jakarta semua, ini di tempat kerman semua, wah numpuk ning kono kabeh, sementara daerah kita masih perlu seorang pengusaha, seorang kinerja yang ini menjadi repot nanti. Sementara lahan di daerah atau potensi di daerah itu mestinya ada tidak dimanfaatkan, sementara di Jakarta atau di tempat-tempat keramaian atau pusat-pusat perkotaan menjadi padat. Ini kan berarti problematika sosial. Ya, lanjut. Transisi struktur penduduk tua di Indonesia ini, pendidikan usia harapan hidup. Ini kalau Magelang 70-72, di Indonesia 69,8 2010, 70,9 2017. Nah, harapan kita nanti di 2020 72,4. Ya. Jadi umur harapan kita, semua umurnya sampai tua-tua. Ini sekarang problematika kita juga. Karena apabila masa produktif, ya, kisaran 20 sampai 50, itu sudah tidak sehat, kena stroke, ini menjadi masalah. Jadi umur harapan hidup kita itu syukurnya kalau di luar negeri itu 75-80. Jadi umur 80 itu masih sehat, 70 masih sehat, enggak menjadi beban keluarga. Jadi di sini ada program usaha kesehatan lanjut. Jadi disiapkan sejak dini. Karena apa? Kesehatan
saat tua, ditentukan saat ini. Kalau saat ini pola hidupnya tidak sehat, nanti akibatnya di 20 tahun atau 25 tahun yang akan datang akan terjadi, oh baru terasa, oh baru kena stroke, oh pernah berarti saat mudanya sering mabuk-mabukan, narkoba, ini nantinya di 20-35 tahun yang akan datang. Makanya sejak dini remaja itu disiapkan betul, jangan sampai melakukan hal yang tidak diinginkan, misalnya narkoba, mabuk-mabukan, wah nanti itu betul. Jadi akibatnya masa tua, apabila umur 45 atau 50 tahun sudah nggak bisa produktif, bahkan menjadi beban keluarga. Kasihan ini nanti, kasihan keluarganya, ya, kasihan keluarganya yang pertama, yang paling berdampak nanti, ya. Nah, seperti itu. Jadi harapan kita nanti umur 75 tahun, 80 tahun dalam kondisi sehat, produktif, ya. Jadi saya itu 58 tahun. Bentar lagi pensiun, tapi alhamdulillah masih sehat, tensi cukup sehat, ya, nggak punya gula darah, masih lari-lari, masih goes, masih ngomong cucu, ya. Kebetulan anak yang nomor 2 yang jaksa itu kan ditinggal di rumah, jadi dia suami istri kalau berangkat Senin pulang Jumat, nah saya di rumah ngomong cucu, ya sehat, jadi alhamdulillah tetap bugar. Masih sehat, tahajud masih malam, tiap malam alhamdulillah, Senin Kamis insya Allah. Ini kan luar biasa. Ini kan karena dulu pada waktu SMA juga seperti itu, nggak pernah mabuk, nggak pernah aneh-aneh, ya olahraga cukup, ya di sekolahan juga dulu suka voli, suka bela diri, ya. Dan alhamdulillah kemarin kalau nggak salah SMA Kota Mungkit itu ada anak siswa yang ikut Porda, jadi juara silat, ikut Melati Putih, ya nggak salah itu, ya. Saya kan ketuanya, Pak. Melati Putih Kabupaten Magelang, ya. Pak Yus, Pak ada yang pelatihnya, ada yang sering latih. Ya. Alhamdulillah, jadi berkat dulu mudanya sering olahraga, tidak melakukan negatif, masa tuanya hampir 60 tetap dalam kondisi bugar, ya. Lanjut. Nah, ini. Wal yasalladzi nalau tarku min afalihim dzurriatan du'afa khafu alaihim wa yataqullaha wa yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah yang orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi dan hendaklah takut pada Allah. Ini penting nih. Ini luar biasa yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jangan sampai ini, ya. Jadi maaf, khususnya seorang muslim kan harus giat bekerja, motivasi tinggi, agama harus kuat, sehingga dengan anisa, ini maaf yang muslim, ya. Saya kira yang non muslim sama saja, ya. Jadi mungkin yang Injil pun juga ada yang sama. Ini kebetulan kami seorang muslim, dan dengan ayat An-Nisa 9 ini meninggalkan keterbelakang mereka anak-anak yang lemah ini, ya. Jangan sampai terjadi, dan yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Jadi lemah itu otomatis nanti tidak sejahtera. Enggak ada istilahnya kok enak-enak, arak kepenak, enggak ada itu. Semua itu pasti ada upaya. Orang yang kelihatannya yang kelihatannya sukses tapi tidak, itu pasti ada upaya. Contohnya, ya, jadi anak itu kok nilainya biasa saja, prestasinya biasa, tapi nasibnya kita tidak tahu. Mungkin dia tahajudnya luar biasa, bakti orang tua, bakti pada guru, kan kita bisa dilihat itu, ya. Sementara dia orang yang nilainya baik, mungkin di atas dia yang sukses itu kurang beruntung, ya, karena dia mungkin mengandalkan ilmunya, mengandalkan otaknya, tidak pernah ibadahnya enggak karuan, terhadap guru tidak menghormati, terhadap orang tua. Ini kan kita yang menjadikan kita tidak tahu. Jadi ikhtiar itu harus dilakukan secara lahir juga, batin juga, ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan ayat An-Nisa ayat 9, ya, wal yasalladzi lalu taraku min alfahim dzurriatan du'afa khafu alaihim wal yataqullaha wa yaqulu qaulan sadida. Ini betul. Dan ini tidak bisa terbantahkan, dan ini harus yakin dengan ayat ini. Makanya agar supaya besok sejahtera jangan lemah. Jadi kalau meninggalkan keterbelakangan pasti nanti akan sejahtera, seperti itu. Diawali dari sejak dini. Lanjut, ya. Nah, sekolah siaga pendudukan, ya. Di alhamdulillah Kota Mungkit beberapa tahun yang lalu
sudah dicanangkan. Sekolah siaga muda dan alhamdulillah berjalan, ya, sudah terbentuk, pengurusnya sudah terbentuk, prestasinya juga luar biasa, baru 1 tahun terbentuk, sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Harapan kami nanti prestasi-prestasi yang lain pun, harapan kami di dalam menunjang program sekolah siaga ini tetap kita tingkatkan. Ya, lanjut. Ya. Alur proses, ya, ini contoh, ya. Jadi seperti itu program-program yang harus kita lakukan, ya. Ya, lanjut. Ini contoh, ya, jadi peraturan Bupati Magelang nanti kita proses nih, ini kita ajukan proses untuk sekolah siaga pendidikan, ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini model pengintegrasian. Jadi mulai dari input, ya, muatan pendidikan kependudukan dan program keluarga berencana dalam materi pelajaran. Harapan kita nanti ada materi pelajaran di sekolah ini tentang sekolah siaga kependudukan. Jadi betul-betul nanti seorang remaja memahami tentang planning bagaimana nanti di saat remaja dan bagaimana menyiapkan di saat mau menjalankan pernikahan. Inputnya kegiatan mengajar dan ada pojok, alhamdulillah kemarin sudah lihat, ya, pojok kependudukan dan alhamdulillah bagus. Ada pemandangannya, ada, alhamdulillah luar biasa, ya. Ada buku-bukunya juga, ada perpustakaannya juga, ada bahan bacaannya, alhamdulillah. Prosesnya memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan, menumbuhkan sikap, ini memupuk kesadaran kondisi kependudukan. Jadi sadar betul bahwa nanti posisi remaja ini akan menjadi dewasa dan akan membangun rumah tangga, itu harus sadar diri sejak dini, harus betul menyiapkan nih, menumbuhkan siap, sing jadi ibu ya harus siap jadi ibu, sing jadi bapak ya harus siap jadi bapak, ya. Jadi seperti itu harus siapkan betul, harus menempatkan posisinya juga, tanggung jawab seorang selagi seperti apa, tanggung jawab sebagai ibu seperti apa, ini harus siapkan sejak dini, harus belajar saat ini. Jadi nanti begitu nikah orang kaget, harus gimana? Wah, ini repot kalau belum disiapkan sejak dini. Terus menumbuhkan sikap tanggung jawab, jelas. Jadi tanggung jawab dan dinamika kependudukan. Pendidikan itu berkembang. Ya. Berkembang ini, ya. Jadi selalu berkembang. Jumlahnya berkembang, potensi berkembang, pendapatan berkembang, ya, harus berkembang. Mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan mengatasi masalah kependudukan dan kelak akan menjadi dewasa. Ini kita harus belajar mengatasi masalah. Jadi kan setiap orang pun pasti problematika masalah itu ada. Mulai anak-anak, mulai remaja, ya. Dan saya yakin remaja pun ada persoalan. Saya yakin itu di antara teman sekalian. Ini belajar untuk mengatasi masalah itu sendiri. Ya, masalah hubungan dengan orang tua, masalah hubungan dengan teman, masalah hubungan dengan guru, masalah hubungan antar keluarga, kakak beradik. Ini kan problematika dalam kehidupan pasti terjadi. Bagaimana komplikasi di dalam persoalan ini untuk bisa memposisikan diri. Bagaimana harus menghormati orang tua, bagaimana harus menghormati kakaknya yang lebih dewasa, bagaimana kakaknya harus menyayangi adik-adiknya, bagaimana kasih sayang terhadap teman di SMA Negeri Kota, bagaimana menghormati gurunya. Ini kan kita harus perlu pelajaran yang semacam ini. Kalau kita sudah bisa memposisikan diri, akan nikmat hidup itu. Akan nikmat. Jadi temannya banyak, disegani, dikasih sama orang tua disayangi, sama guru disayangi, sama teman-teman disayangi, ya. Kalau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, ya, itu pasti di hidupnya akan nyaman. Ya. Kalau banyak problematika, wah stres nanti. Dengan guru tidak menghormati, suka dimarah karena kita tidak bisa memposisikan diri. Dengan teman juga tidak banyak yang tidak yang senang karena sikap kita. Akan masalah itu nanti stres kita. Dengan keluarga tidak baik, hubungan rumah tangga antara kakak beradik selalu konflik, repot nanti ini. Makanya kalau masalah-masalah itu diatasi, akan belajar nanti di saat kita rumah tangga. Yang namanya rumah tangga itu kan masalah masih ada. Mungkin enggak ada. Apalagi nanti apa yang menjadi persoalan? Karena dua insan yang berbeda. Ya. Saat pacaran, wah asik-asik aja nanti, ya. Nanti saat rumah tangga, kelihatan nanti pasti berbeda nanti maksud kita, bahwa problematika pasti ada.
Karena perbedaan itu suami istri berbeda. Dari rumah tangga yang berbeda. Ya. Karena bukan muhrimnya jelas. Ini kan kita orang lain, bagaimana orang lain nih? Ya. Jadi seperti itu. Ya. Sekolah siaga kependudukan, sekolah yang mengintegrasikan pendidikan pendudukan dan keluarga berencana di dalam mata pelajaran di mana di dalamnya terdapat pojok sudah nggak bisa. Sudah. Kota mungkin sudah oke ini, sudah jalan. Ya, lanjut. Jadi kontekstual, bukan mata pelajaran baru. Jadi bukan yang baru lagi, tidak menambah jam pelajaran, ya, tidak mengganggu pelajaran, menjadi wadah bagi program lain, berbasis kurikulum nasional, gradual dan konsisten kontekstual. Jadi bukan hal yang baru. Sekolah siaga kependudukan itu jangan sampai mengganggu, menjadi beban teman-teman adik-adik sekalian, justru memberikan motivasi. Ya. Jadi pelajaran sekolah siaga kependudukan ini justru membantu program-program yang lain. Contohnya, ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang lain bisa diskusikan, bisa kita tingkatkan, bisa kita kita bicarakan dengan sekolah siaga kependudukan ini, karena hubungannya sudah terjalin antar teman. Ya. Jadi tadi di depan saya sampaikan bahwa siaga kependudukan itu untuk membantu membangun suatu hubungan yang sejahtera. Kalau kita hubungan yang sejahtera antar teman dengan guru, belajar bersama pun akan nikmat, akan nyaman. Karena apa? Sudah terbentuk kesejahteraan dalam ruangan itu. Jadi di sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, jurusan ini, hubungan antar teman sudah sejahtera. Hubungan antar guru sejahtera, otomatis akan memotivasi. Jadi tidak terjadi konflik. Kalau tidak terjadi konflik, maka akan membantu memudahkan komunikasi khususnya dalam pelajaran materi pokok. Oh, saling membantu, saling memberikan informasi, saling mengisi, saling mengasihi. Karena hubungan antar teman sudah baik. Hubungan antar guru dengan siswa sudah baik. Kalau sudah terjadi hubungan yang baik, maka anak-anak, tapi kalau sudah dengan bagaimana akan tanya wong hubungan saja enggak baik, apalagi 2 jutaan misalnya, kontragel misalnya, bagaimana akan terjadi hubungan yang enggak mungkin ini. Tapi kalau hubungan sudah baik, ada batin, kontak yang sejahtera, maka mau menanya juga enak, karena enggak punya beban, enggak punya persoalan. Jadi akan tanya juga akan nyaman, dengan Pak Guru akan nyaman juga, akan membantu program-program yang lain. Ya. Seperti itu. Jadi siaga kependudukan ini justru memotivasi program-program yang lain, bukan malah mengganggu. Karena hubungannya akan baik, sejahtera di ruangan itu, di sekolahan itu. Ya. Lanjut. Implementasi konsep sekolah siaga kependudukan dalam proses belajar mengajar. Ya. Jadi apabila konsep belajar mengajar itu baik, tadi saya sampaikan, maka proses belajar juga akan baik juga. Karena hubungan antar teman baik, antar guru dan murid baik, ya, maka proses belajar akan baik juga. Karena lingkungan itu akan sudah terjadi kenyamanan. Jadi keluarga besar SMA Negeri Kota Mungkin itu antara siswa sejahtera, antara guru dan siswa sejahtera, maka belajar mengajarnya pun akan termotivasi. Tapi kalau banyak masalah, ya orang mikir masalah mumet kok mikir pelajaran nih. Setidaknya semacam itu. Tapi kalau sudah kita nyaman di ruangan itu, nyaman dengan teman-teman, nyaman dengan gurunya, maka proses belajar mengajar itu akan bisa tercepat dengan terselesai dengan cepat. Lanjut. Yuk. Pendidikan dan KB dalam mata pelajaran. Ya. Jadi kependudukan dan keluarga berencana. Jadi kurikulum jelas sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pendekatan saintifik. Jadi begini, kalau sikap itu sudah baik, ya, antar teman dengan guru, maka pengetahuan itu akan meningkat. Ya. Otomatis, karena apa? Hubungan yang baik tadi akan meningkatkan ilmu kita di dalam komunikasi. Pelajaran diterima dengan baik. Karena nyaman menerima dengan guru, Pak gurunya nyaman. Ya. Dengan teman-teman, ruangannya nyaman. Jadi suasana itu nyaman. Kalau suasana itu nyaman, hubungan teman-teman, coba bayangkan, kalau Anda tidak enak dengan teman sendiri satu kelas, itu sudah nggak nyaman kok. Peduan aja sudah nyaman. Apalagi menimba pelajaran. Ya. Begitu juga, kalau kita sudah tidak merasa salah dengan Bapak atau Bu Guru, waduh, ketemu saya sudah takut. Ya, karena hubungan tidak baik.
Apalagi menerima pelajaran, nah, saya sumpah karena mungkin pelajaran masuk dengan baik. Ya. Jadi kalau hubungan sudah baik, nyaman, enak, itu kan akan memudahkan pelajaran itu masuk ke pikiran kita. Tapi ini wis ora nyaman, wah ya, itu sudah yakin. Gitu. Ya. Lanjut. Langkah integrasi pendidikan ke dalam kurikulum 2013. Ya, memilih kompetensi, ini program yang dulu memilih kompetensi dasar yang akan dijadikan dipadukan dengan isu kependudukan, menyusun rencana pelaksanaan, memadukan isu kependudukan dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistematik. Ya, lanjut. Kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia contohnya ya, ini lanjut ya. Ini ya. Penjaskes ya, jelas ini sangat berhubungan ya. Lanjut. Nah, ini biologi jelas ini ada hubungannya. Lanjut. Kompetensi dasar matematika jelas menumbuhkan jarak jelas ini ya. Jadi contohnya nanti bisa di refresh kembali ya. Lanjut. Geografi jelas. Ya, lanjut. Nah, jadi prinsipnya bahwa siaga kependudukan, sekolah siaga kependudukan ini ada hubungannya langsung dengan mata pelajaran yang kita dapatkan selama ini. Apapun pelajarannya. Ya, bahkan tadi sampaikan ayatnya, termasuk pelajaran agama ini ya. Sekolah siaga kependudukan dari mata pelajaran sosiologi, oh sangat sekali ini. Sangat sekali dengan sosiologi ya. Jadi sosiologi kan hubungan antar teman, hubungan antar masyarakat, antar kita di sosial lingkungan itu sendiri. Jadi kalau hubungan sosialnya baik, otomatis akan memberikan kenyamanan. Ya, lanjut. Nah, siaga kependudukan dalam mata pelajaran bimbingan konseling jelas ya. Ya, jelas ini. Jadi memberikan kemudahan bimbingan-bimbingan apabila konselingnya ada. Nah, kalau di sekolah itu konselingnya antar guru BP dengan anak-anak sekalian baik, otomatis kan kenyamanan itu sing nakal rano, gak isin nek nakal. Seperti itu ya. Wah, pada Pak Guru ora kepenak. Nah, dengan hubungannya dengan tidak baik, aduh, tidak nyaman ini ya. Lanjut. Nah, sekolah siaga mendudukan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oh, sangat ya. Tadi sampaikan ayatnya juga ya. Lembar kerja siswa, ini format-format laporan kegiatan, jelas ya. Lanjut. Nah, ini contoh formatnya. Ya, lanjut. Nah, literal artikel buku pendidikan jelas. Saya kira beberapa hari lalu saya sudah ke ruang sekolah siaga pendidikan. Cukup, ini sudah cukup, masa perlu bantuan? ya, nanti kita upayakan ya. Ya, lanjut. Nah, kelihatan hubungannya baik ya, antar teman baik, antar guru baik ya, antar komite baik ya. Maka lingkungan itu akan baik juga, nyaman. Kalau sudah nyaman, itu gampang nompo pelajaran, wis istilahnya seperti itu. Ini wis nyaman. Waduh. Dan kenyamanan itu diawali dari rumah. So, kalau pas tidak nyaman dengan kakak atau adiknya sudah nang omah marang sekolah gaduh ya, dengan rumah gaduh, nang sekolah dilalio gaduh, wah nanti wis angel ya. Angel pokoknya. Angel. Angel ya. Ya, ini hubungan dengan guru baik, dengan guru ini kalau wong tua hubungannya apa, dengan kakak beradik baik, dengan temannya baik, dengan gurunya baik, akan memperlancar kegiatan proses belajar mengajar. Ya, lanjut. Ya, ini ya. Contoh-contoh. Ya. Ya, iya. Ya, lanjut. Hasil pengolahan data yang dilakukan siswa. Nanti kita evaluasi ya. Jadi kegiatan SSK itu kita analisis sejauh mana program ini jalan dan bagaimana keberhasilan, dampak terhadap prestasi anak-anak. Oh, nanti dampak di sini bisa dilihat. Oh, dengan sekolah siaga maka prestasi anak-anak akan meningkat ya, seperti itu. Ya. Ya, lanjut ya. Pojok kependudukan, nah ada nih sudah lihat bagus, malah ini lebih bagus dari SMA Kota Bukit. Ya. Pemberian materi kesehatan prodi remaja oleh Bidan dan PLKB. Ah, ini ya. Kesehatan reproduksi remaja. Mungkin dari teman-teman dinas kesehatan ya. Karena saya dulu juga pernah ngasih di sini pada waktu kami di dinas kesehatan dengan UKS dulu yang jumpa waktu ya. Ya, kalau tidak salah
komite sekolahnya almarhum Bapak Sumarjoko ya. Sering saya datang dan sudah saya sering kasih tentang reproduksi kesehatan remaja juga dia. Ya, pernah juga termasuk dari Puskesmas. Pak Habib kalau dulu ya, Pak Muhabib. Dan punya klinik juga, ingat saya. Ya, ya lanjut. Nah ini contoh ya, kegiatan konseling. Nah, ini kalau di rumah nih ya, jadi hubungan adik kakak ya, orang tua ya. Contoh percakapan caranya ini ya, Ibu Nifas. Nah ini hubungannya dengan stunting. Ya. Stunting tadi sampaikan bahwa banyak kasus stunting. Kalau stunting itu dampaknya apa? Kecerdasan. Jadi umur seorang bayi atau balita antara tinggi badan dengan umur tidak sesuai, pendek, ini sangat berpengaruh terhadap kecerdasan kalau dia termasuk stunting. Tapi perlu difahami bahwa yang kerdil belum tentu stunting, tapi stunting pasti kerdil. Ada anak pendek, tapi dia pintar, diberi terstunting, tapi nek stunting pasti pendek. Jadi pengaruh pertumbuhan gizi. Karena apa? Saat anak itu dalam kandungan, jadi 1000 HPK, hari kehidupan pertama. Jadi ada seorang bayi sejak lahir 1000 hari pertama kehidupan sampai umur 2 tahun, itu sangat-sangat ditentukan oleh gizi pertumbuhan sel otak. Bagaimana dia cerdas, bagaimana mempengaruhi kecerdasannya itu sangat berpengaruh. Jadi di saat dia hamil, begitu seorang ibu itu hamil, ya harus disiapkan makanan yang bergizi karena nanti bayinya itu akan makan dari ibunya. Dan nanti terlahir tidak dalam keadaan stunting. Karena apa? Kalau ibu hamil melahirkan panjang kurang dari 48 yang laki-laki dan 47 dari perempuan. Jadi apabila orang ibu hamil melahirkan, terus bayinya panjangnya kurang dari 48 yang laki-laki, yang perempuan dari kemarin, itu stunting. Jadi bagaimana upayakan bahwa bayi lahir lebih dari 48 untuk laki-laki, 47 untuk perempuan. Kudu dawa, kudu panjang bayi itu. Karena apa? Asupan gizinya dalam kandungan itu akan berpengaruh. Makanya jangan sampai hamil kok kurang dari 20 tahun. Nah ini kandungannya belum siap. Nah, nanti ya stunting ini karena kandungan yang akan dikandungi itu belum siap, belum umur. Ya. Jadi belum siap itu. Terus yang kedua faktor ekstern. Nah, jadi kesehatan lingkungan, air bersihnya kurang memenuhi syarat. Ya. Lingkungannya rumah yang ditempati ibu hamil tidak sehat. Jadi saat ibu hamil sering diare, sering sakit-sakitan, otomatis pengaruh terhadap asupan gizi bayinya. Karena asupan gizi ibunya itu, bayinya itu tergantung ibunya. Kenapa? Saat bayi di dalam kandungan, itu kan makan dari ibunya. Kalau ibunya sudah sehat, otomatis pengaruh terhadap bayinya. Magelang itu cukup tinggi. Ya. Jadi kemarin data terakhir 2019 itu 33%, bayangkan itu. Ya, cukup tinggi. Sekarang mungkin sekitar 17%. Ya. Jadi harapan kita jangan sampai bayi terlahir kurang dari 48 yang laki-laki, 47 yang perempuan. Ya. Lanjut. Nah, ini wawancara dengan ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, jadi bagaimana kondisi ibunya, ada saat hamil punya risiko tinggi atau tidak. Risiko tinggi itu apa itu ibu hamil? Anemi. Nah, jadi HB-nya kurang dari 11. Terus punya risiko tinggi, punya penyakit, atau dia punya gondok, atau punya hipertensi, itu risiko tinggi. Jadi pastikan nanti di saat hamil, adik-adik itu siap dan sehat. Betul dalam kondisi sehat. Jadi ojo dolanan juga hamil. Nah, jajal jangan. Jadi di saat nanti di dalam rumah tangga itu saat Anda menikah, saat punya anak, ya betul-betul disiapkan terencana betul. Ibunya dalam kondisi sehat, bayinya nanti dikannya juga harapannya dalam kondisi sehat. Nah ini ya kondisi yang memprihatinkan akibat mobilisasi. Ya. Jadi jangan asal-asal pengen nang tempat perkotaan setelah jangan ya. Ini juga pengaruh terhadap stunting juga. Anak lingkungannya tidak sehat seperti itu, ya. Pemukiman kumuh seperti itu. Ibu hamil di situ banyak bakteri, banyak virus, ya.
Ya, otomatis nanti ibunya tidak sehat, apalagi kondisi saat ini sedang COVID. Ya. Jadi jangan sampai ibu hamil dalam keadaan COVID, jangan hindari. Maka yakin bahwa ibu hamil itu dalam keadaan sehat. Ya. Nah, tanyakan kepada ibu bagaimana perasaan haidnya saat menjelang kelahiran, ya, kapan, dengan siapa, terus berapa kali saat hamil dia diperiksa, tanyakan pula kepada bagaimana perasaan haidnya saat setelah pada. Nah ini, jadi ayahnya juga begitu. Jadi agar supaya nanti saat melahirkan karena ayahnya juga siap, seorang apa-apa, ibunya juga tenang. Tapi kalau hamil yang tidak diinginkan ya kacau nanti ya. Kacau ya. Bapaknya di mana, pergi di mana, nggak jelas. Nah, ini buat warisan wawancara ya jelas di sini. Ya, waktu masih berapa? 15 menit. 15 menit. Sampai jam berapa nanti ya? Sampai jam 9. Oke, ya. Lanjut. Ya. Nanti jam tanya jawabnya berapa menit lagi? 5 menit berarti, Pak. Oh ya, oke. Game ular tangga contohnya ini ya. Jadi anak-anak diberi pendidikan bagaimana pola hidup sehat ya. Bagaimana di saat nanti hamil sehat, di saat remaja sehat, ini permainan-permainan yang tidak membosankan. Ya, lanjut. Kesimpulan, sekolah siaga pendidikan merupakan model terintegrasi pendidikan, pendudukan, dan keluarga berencana dalam mata pelajaran. Harapan kita semacam itu. Ya. Kerjasama dari semua stakeholder dengan dibutuhkan dalam menghadapi masalah-masalah kependudukan. Jadi hal ini tidak bisa sendirian, Dinas PPKB, PPPA sendirian, harus semua unsur terlibat. Ya tadi ada tempat kumuh, misalnya dari DPU, ya, karena nggak boleh ibu hamil airnya kurang, airnya tidak sehat. Mungkin dari puskesmas, masalah kesehatannya, persalinannya, pemeriksaannya, gizinya, atau dinas-dinas yang terkait. Dinas pendidikan jelas, ya. Pendidikan Kementerian Agama jelas sangat sekali. Tadi ada dalilnya Anissa, ayat berapa tadi ya? Jelas, jelas sekali. Ini saling terkait. Jadi tidak tergantung satu instansi saja, tapi saling mengkait. Bahkan komite sekolah pun punya peran yang luar biasa. Kalau anak sekolah itu, apalagi daring saat ini, kan banyak waktu komite sekolah untuk bantu di dalam program belajar mengajar. Ya. Jadi komite sekolah sangat berperan. Maka di samping OPD atau Bapak Guru Ibu Guru, dipahamkan Bapak Ibunya juga agar ikut berperan di dalam mencerdaskan putra-putrinya. Karena nanti apabila putra-putrinya cerdas, yang merasakan juga orang tua juga, wali muridnya juga, komite sekolahnya juga. Maka hal yang semacam ini perlu dipahamkan, disosialisasikan Bapak Ibu. Nanti mungkin dari sama ketua mungkin mengumpulkan komite sekolah, menyampaikan materi tentang sekolah siaga kependudukan ini, biar ikut terlibat orang tuanya. Karena apalagi daring ya, tidak daring saja. Ini komite sekolah harus ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan program ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada siswa-siswi SMA Negeri Kota Mungkit yang telah mengikuti Zoom ini. Dan insya Allah semoga meskipun hanya sebentar, semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan motivasi pada anak-anak semua bagaimana mewujudkan Indonesia emas yang hari ini ada di panjenengan semua. Jangan perak, jangan perunggu, tapi harus Indonesia emas, Kabupaten Magelang emas di 2 tahun 2045. Demikian, dan apabila ada yang baik semata-mata karena ridho Allah, dan apabila ada kurangnya semata-mata kekhilafan saya sendiri. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sesi pertanyaan. Anak-anak, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand. Monggo, dipersilahkan. Ya, gratis tanyanya. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Ya, saya tidak menakutkan.
karena pakai masker ya nggak kelihatan ya, tidak apa-apa ya. Ya, mungkin ada yang perlu diklarifikasi, ada perlu penjelasan lebih lanjut, ada teori-teori yang lain, barangkali pemahaman dari siswa-siswi sekalian, atau mungkin sudah cukup. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, ya cukup. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Aman MKes yang telah memberikan pemaparan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa ke YouTube SMAN Negeri 1 Kota Mungkit untuk mengikuti pemaparan materi tentang tata krama dan tata tertib siswa yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Ilmawan SPD. Oke, untuk sesi live Zoom pagi hari ini sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan video pemaparan via YouTube. Nanti linknya akan diteruskan oleh Pak Langgeng di grup MPLS. Sementara kalian menunggu, silahkan boleh absen dulu, kemudian boleh meninggalkan Zoom ini. Sambil beristirahat, boleh minum dan makan snack dulu. Terima kasih.
Ayo silahkan boleh live Zoom. Nanti jam 10 lagi. Silahkan boleh live Zoom. Kemudian disimak materi di YouTube yang akan di-share oleh Pak Langgeng. Nanti ke Zoom lagi jam 10. Mbak Naila, Mbak Meita, Mas Maulana, boleh live